Hai semuanya, jumpa lagi bersama Kedok Misteri. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kedok Misteri kali ini masih mengungkap perseteruan antara Marcel dan Gus Samsudin. Walaupun sebenarnya yang bersangkutannya sudah mulai agak redup di kalangan netizen. Tapi di sini saat ini kita akan mengungkap dampaknya dari perseteruan tersebut. Masih banyak cecurut-cecurut Samsudin yang memprovokasi atau yang sedang mencari panggung dia. Terutama ini kita akan buka beberapa video cecurut-cecurutnya Samsudin yang menjadi hama terhadap lajunya perjalanan edukasi Marcel. Mereka tidak sepaham, mereka tidak sepakat, mereka tidak setuju dengan adanya edukasi Marcel karena pencaharian mereka sebagai para dukun merasa terancam punah. Dan di sini Kedok Misteri sudah menemukan beberapa video. Tadinya Kedok Misteri tidak akan terlalu banyak bicara tentang mereka, tapi ini selalu lewat ke beranda Kedok Misteri. Salah satunya adalah dari, sebenarnya tidak pantas ya, kurang pas kita memanggil dia itu Gus, tapi dia sendiri mengaku bahwa dia adalah seorang Gus, yaitu Gus Arya. Ya, menurut saya itu cecurut ya. Itu salah satu cecurut dari Samsudin, karena selama ini saya perhatikan di video-videonya dia, si Gus Arya ini sangat ngotot sekali, sangat sekali dia ingin membela Samsudin. Yang jelas Samsudin itu sudah terlihat apa yang dia perbuat atas praktek selama ini. Tapi si Gus Arya ini ngotot sekali membela atau selalu memburukan dari pihak Marcel. Ternyata usut-usut setelah banyak yang lewat ke beranda, saya mencoba menelusuri dari sosmednya si Arya ini. Ternyata di masa lalunya dia memang suka menjilat, dia suka memanfaatkan orang-orang yang sedang viral. Jadi dia kesimpulannya di sini hanya pansos saja seperti. Nah, ini salah satu video. Mari kita saksikan bersama-sama. Jadi dilihat dulu. Ya udah nyambung, yang satu goibiyah, yang satu menggunakan sains, yang satu menggunakan yang namanya trik-trik sulap. Ya nggak nyambung. Kalau mau pembuktian, kamu perutnya mau diisi paku sama saya, ayo berani nggak? Ayo tak tanda KPW, tak lebo ini, wetengmu tak lebo paku, tanda tangan langsung tak buktikan saat ini juga. Kalau aku nggak bisa, kepalaku potong buat kamu. Kayak kasu, apa-apa. Aku gitu blok kesuta. Membahas atau membicarakan tentang santet untuk pengiriman benda-benda logam seperti paku atau yang lain-lainnya ke dalam tubuh manusia. Dan dia menantang bahwa dia bisa melakukan hal tersebut. Ini sebenarnya, kalau memang dia benar bisa melakukan hal tersebut, berarti dia sudah menunjukkan kebobrokannya si cecurut ini. Cecurut Arya ya, karena nggak pantas ya seorang Gus punya mulut seperti ini, celemetan ya. Karena saya lihat di setiap videonya itu banyak menghujat orang di luar sana ya, terutama orang-orang yang sedang viral, dia selalu ikut menghujatnya. Ya, ini tidak pantas disebut Gus ya. Ya, mulutnya ya memang pantas disebut cecurut ini ya, cecurut Arya. Ini tadinya saya tidak mau membahas ini ya terlalu jauh, karena ini si video-video si cecurut ini nggak tahu kenapa sering banget lewat ke berandanya Kedok Misteri. Jadi dia bisa mengirim benda-benda tersebut, berarti yakin dia sudah menunjukkan kebobrokannya atas ucapan dia. Seperti barusan sudah terbukti dia orang jahat, dia orang licik, dia memiliki ilmu jahat, dia mengaku sendiri dia memiliki ilmu hitam. Katanya Gus gitu kan, tapi tidak pantas, makanya saya panggil cecurut ya. Kita lanjut. Kamu pembuktian, kamu perutnya mau diisi paku sama saya. Bicaranya bisa ya. Kalau tidak bisa, dia tadi pertamanya dia tanda tangan ya di hadapan saksi. Tapi yang barusan dia ucapkan itu, nih kita lihat lagi. Kan saat ini juga, kalau aku nggak bisa, kepalaku potong buat kamu. Kayak kasu. Jadi lucu ya. Mungkin bagi orang yang tidak jeli pendengarannya, ucapan ini, dia meminta itu memotong kepalamu, bagianmu. Itu kan bukan kepalaku. Jadi dia bilang kepalamu menjadi bagianmu. Coba kita lihat kan ya. Saat ini juga, kalau aku nggak bisa, kepalaku potong buat kamu. Kayak kasu. Kalau aku nggak bisa, kepalamu potong bagianmu. Berarti kan bukan
bukan kepala dia yang maksud dia potong, jadi kepala orang yang mendengarkan, ya kepala kita orang goblok. Emang cucurut ini ya, cucurutnya Arya ini, bukan Gus ya, tidak layak disebut Gus orang Arya ini, cucurut Samsudin lagi pingin ikut naik panggung. Itu salah satu cucurut dari Samsudin ya, yang mencoba menimbrung, ingin mencari panggung dan ingin mendapatkan panggung dengan cara seperti itu. Sementara yang dia hujat, yang dia bully, itu sekarang udah jauh melesat daripada ya, gitu kan ya. Jadi ibarat kata penjilat ya, bisa dikatakan. Dan itu satu ya untuk cucurut. Dan saya di sini masih ada menemukan cucurut berikutnya. Dan orang ini ya, dia mengakunya seorang sultan, keturunan sultan. Bahkan dia di suatu video juga dia mengaku masih keturunan Habaib. Tapi kerjaannya menggibah kayak mak-mak gitu ya, cucurut yang satu ini. Jadi dia sedikit-sedikit melaporkan, sedikit-sedikit melaporkan orang ini. Ya, salah satunya kemarin yang apalagi sekarang kubunya udah mulai berantakan gitu ya, dari Persatuan Dukun Indonesia. Ini seorang pengacaranya nih ya, kita lihat videonya. Ini baru-baru ini dia menyinggung para kiai juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW adalah sifat licik. Sifat licik, ya, dengki, dan hasad. Jadi kami pernah buat podcast di Atta Halilintar, lalu videonya dihapus entah kenapa, nggak ada konfirmasi kepada kami. Ya, lalu ya diduga ya dengan kelicikannya Atta Halilintar mengundang Gus Miftah. Podcastnya menjelek-jelekan dukun. Ya. Sosok cucurut ini ya, karena pengacara ini selemetan banget. Dia benar-benar ingin mendapatkan panggung tapi dia tidak mendapatkannya. Sementara rekannya yang satunya itu si Jindan itu yang tempo hari viral, sekarang sudah menjadi artis, dan dia kalah pamor dengan si Jindan, jadi keduluan sama si Jindan. Makanya dia berusaha serang sana sini gitu, untuk mencari panggung, untuk mendapatkan panggung. Bahkan dia minta diundang sama podcaster gitu ya, para podcast terbesar. Dia baru-baru saja dia membanggakan podcastnya Atta Halilintar. Terima tantangan saya tunggu di Atta Halilintar. Karena beliau adalah YouTuber yang netral. Saya tunggu ya, Ustadz Fajar, Ustadz Dery Sulaiman, saya tunggu Anda. Kita diskusi. Ya, terima kasih. Kalau Anda tidak berani berarti Anda bukan pendakwah. Tapi hari ini saya dengar dia membantah lagi. Ya, bisa-bisa setiap orang yang didatangi sama dia akan bermasalah, akan dilaporkan gitu kan kepada polisi. Ini orang memang cucurut ini ngerjain petugas polisi kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu ya. Memang cucurut ini belum dapat panggung, dia tuh nggak tahu di ujungnya akan seperti apa. Walaupun sekarang fenomena ini udah mulai sepi gitu ya, tapi dia ngepek ke Ustadz Dery, ngepek lagi ke ustadz-ustadz yang lainnya gitu. Nah sekarang Atta Halilintar pun mau dia laporkan katanya, setelah dia melaporkan Dr. Richard, Marcel pesulap merah gitu kan, dan ada beberapa lagi, dan sekarang dia baru ini mau melaporkan, akan dilaporkan juga katanya Atta Halilintar. Parah memang ini cucurut yang satu ini. Kita lihat lagi videonya. Wah, terus dijelekan. Lalu datanglah Gus Miftah nih, Gus Miftah atau Ustadz atau apa yang namanya si Miftah ini. Nah ini nih ya, ngata-ngatain dukun, bodoh lah apalah ini itu tuh. Diupload oleh Atta Halilintar. Nah, ini kan kelicikan. Kelicikannya nggak berimbang. Kalau memang mau mengupload video kami, upload terus-terusan. Jangan mengundang kami lalu videonya tidak diupload. Diupload sebentar dihapus. Untungnya ada netizen yang cerdas mengambil video tersebut. Nah untuk Atta Halilintar, berarti tujuan Anda mengundang kami ini podcast berarti untuk menghancurkan nama kami. Ini yang cara licik yang nggak disukai oleh Rasulullah SAW. Gus Miftah, Anda juga saya tantang ya, bagian dari saya tantang debat. Gus Miftah, dengar saya. Anda adalah salah satu ustadz yang bagian ini telah menghina dukun juga. Dan Anda juga salah satu ustadz yang saya tantang untuk diskusi. Anda, Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Fajar, saya tunggu nyali Anda. Jangan kayak cewek ya, di belakang layar ngomongnya. Hadapan langsung dengan saya pakai cara dukun. Jangan kayak wanita Anda. Makasih. Jadi ceritanya begini, teman-teman. Sebelum dia si Atta Halilintar ini sebelum mengundang Gus Miftah, sebelumnya Atta Halilintar ini mengundang Daus ya, cucurut ini, para cucurut dukun ya. Dan
dia upload cuma sebentar. Setelah dia podcast dengan Gus Miftah, maka video hasil podcast dengan si Cucurut ini dihapus kembali oleh si Atta Halilintar. Ya mungkin kenapa Atta Halilintar menghapus videonya yang sudah diupload gitu. Karena Atta Halilintar mungkin nyadar betul bahwa yang dia upload itu adalah kebohongan. Banyak hal-hal yang janggal yang bisa menyesatkan masyarakat atau menyesatkan umat gitu. Setelah mendapat pencerahan dari Gus Miftah, nanti kita lihat sekilas podcastnya dengan Gus Miftah gitu ya, kita lihat. Kupas dulu yang baru saja sebelum kita melihat podcastnya dari Gus Miftah ya. Jadi dia tuh udah menantang sekaligus barusan ya. Jadi saking dia nggak lakunya, saking dia nggak ada yang nanggapinya, jadi laporin sana, laporin sini, laporin si A, laporin si B, sampai ngepek, sehingga setiap orang yang ketemu sama dia itu udah dipastikan akan bermasalah jika ketemu dengan orang si Cucurut ini ya. Jadi dia menantang Gus Miftah, Ustadz Dery, gitu kan, Ustadz Faizar dan lainnya gitu. Jadi dia menantang untuk entah diskusi, entah debat, atau entah ngajak ribut, saking dia pengen viralnya mungkin gitu ya. Nah, nanti lihat saja perkembangannya ke depannya. Yang jelas si Cucurut ini udah ngembet kemana-mana ya. Padahal yang bersangkutan antara Marcel Radifa dengan Gus Samsudin itu sekarang udah mulai reda gitu. Nah, sementara dia sendiri belum dapat panggung, sepertinya seperti itu ya. Kita lihat nih ya. Rasulullah mengatakan barang siapa mempercayai omongan dukun, sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Kalau memang pelet dan pengasihan itu terbukti ampuh, kenapa banyak dukun istrinya jelek? Kenapa nggak cantik kalau memang dia punya pengasihan untuk nyari yang cantik? Nyatanya kamu nggak pakai dukun, istri kamu cantik. Amin, alhamdulillah. Kasih Allah. Begitu kan? Iya, iya. Kemudian penglaris umpamanya. Kalau memang dia bisa membuat jualannya bisa menjadi laris, kenapa dukun takut sepi ketika dibuka intriknya? Mau pakai penglarisnya sendiri. Kalau memang dukun itu tahu nomor, nanti malam yang keluar ini, kenapa nggak dibeli sendiri? Kalau dia memang punya resep untuk membuat dia kaya, kenapa dia nggak kaya? Setuju Nah, masyarakat itu ketika terlalu gampang dibodohi oleh oknum-oknum itu karena tidak terpelajar. Ada satu lagi nih yang paling lucu ini, karena saya ini mengikuti channelnya Pesulap Merah ini sudah agak lama ya. Jadi sebelum viral saya sudah mengikuti channelnya Marcel. Nah di sini ada CS-nya. Kalau menurut saya sih dulu CS karena dia bagus ya kolaborasinya, yang digadang-gadang diakui sebagai gurunya. Memang di suatu video Marcel juga mengakui bahwa dia pernah belajar terhadap Cucurut yang satu ini. Ya menurut saya Cucurut juga ini ya, karena mulai berbelok gitu kan. Sok-sokan memberikan nasihat kepada Marcel, ternyata akhir-akhirnya dia kalah pamor, dia kalah tenar dengan Marcel. Sementara bergelut di dunia spiritual ini dia lebih dulu, karena dia mengaku sebagai gurunya Marcel. Dan sekarang kalah pamor sama Marcel, kalah viral gitu ya. Nampaknya seperti itu, makanya dia mulai berbelok tuh. Tapi entah sandiwara, entah apa, kedepannya kita lihat. Yang nyatanya kayak si Samsudin juga kan dia jelas-jelasnya pansos aja ya, banyak setting, banyak drama. Ya termasuk Cucurutnya ini, ya yang namanya Awai ya, si Bang Awai. Cucurut yang satu ini juga mulai belok. Tapi di video berikutnya, sebelum viral video antara Samsudin dengan Pesulap Merah, ada video juga sebelum viral ya, dia mengaku bahwa dia mulai mendebat, bikin video mendebat atau mengkritisi Marcel. Tapi ketika ditelepon sama Marcel, bilangnya dia pansos, gitu ya, hanya pansos, bilangnya seperti itu. Tapi yang ini juga nggak tahu. Tapi yang jelas dia membela sekarang berada di kubunya Samsudin. Jadi dia menambah lengkap Cucurut Samsudin ya. Kita lihat nih videonya. Artinya kenapa ketika tayangan Marcel yang sudah lama sekali, dia selalu membawa sertifikat hipnoterapi dan juga reiki dari IBH gitu kan. Ini apakah betul atau tidak? Kenapa? Karena ketika saya cek di websitenya IBH, nama Marcel tidak muncul. Ini ada buktinya ya. Oke, di sini. Pertama saya cek nama asli Marcel, yaitu Hari Setiawan. Coba lihat. Hari Setianto ya. Tidak ditemukan. Nih, lihat ya. Tidak ditemukan. Jelas ya. Website apa, Bang? Ini websitenya IBH. IBH itu apa sih, Bang? Indonesia Broadband Hypnosis. Oke, tahan dulu ya. Kita di sini akan berasumsi dulu atau memberikan pendapat. Nah, kalau memang kan si Awai ini kan yang mengurus ya, yang mengurus sertifikat dari punya Marcel ini ya, sekarang disebut palsu. Jadi dari sertifikat Reiki gitu ya. Kalau memang benar palsu, kenapa dia tidak dari dulu gitu kan? Tidak dari dulu menggugat atau mau menggugat
Tapi ngomongnya sih dulu pernah ngobrol dengan dia. Nah, ini kan bicara sertifikat yang dulu mungkin ya. Nah, mungkin mereka juga nggak tahu yang sekarang yang seperti apa, gitu kan. Kalau memang ini palsu, dinyatakan palsu sertifikat Marcel ini, kenapa tidak dari dulu ditegurnya? Nah, sepakat nggak? Ya karena Marcel tidak ada niatan untuk merugikan masyarakat. Walaupun sertifikatnya dikatakan palsu, minimal Marcel ini tidak merugikan masyarakat seperti dukun-dukun. Seperti kalian cucurut-cucurutnya ini, gitu kan, yang sama-sama merasa tergeser akan kehilangan sumber pendapatannya para dukun palsu ini. Nah, terus ini orang baru lagi nih di sampingnya cucurut, di samping cucurut awal ini siapa saya juga nggak tahu, baru melihat orang ini. Di sini ada Bahanduk ya, lagi nyari panggung. Nah ini juga ikut-ikutan nih, ikut-ikutan pengen nimbrung jadi cucurutnya Samsudin. Ini kita lanjut dulu videonya. Indonesian Brand Hipnosis. Kebenaran foundernya Pak Yan Nurindra yang selama ini dia sebut-sebut sebagai gurunya. Dan saya sahabat baiknya Pak Yan. Saya Pak Yan Romo Dewa itu sahabat baik. Nah, dan tahu banget siapa murid-murid Pak Yan sebenarnya. bukan cuma atas nama Haris Janto, tapi saya cek juga atas nama Marcel. Nah, si awal ini dia dulu pas awal-awal Marcel naik panggung, dia pro kepada Marcel karena dia juga sepertinya ingin ikut naik. Tapi kenyataannya tertinggal, Marcelnya semakin naik, dia aja semakin tenggelam. Sepertinya seperti itu, makanya dia sekarang belot, entah apa yang akan dia lakukan setelah ini reda, gitu ya. Itu tidak ditemukan, lihat. Marcel dan Nadipa ya, tidak ditemukan. Nah, ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang lagi pansos nih, cucurut ini. Anehnya, ketika Marcel perform, ya ini entah kebetulan atau apa ya, perform di salah satu tayangan televisi dan bertemu oleh salah satu petinggi gitu ya daripada hipnotis, namanya muncul, lihat, Haris Janto muncul. Ya, karena yang namanya petinggi, mungkin ini ya, saya berasumsi, mungkin karena si petinggi dari Reiki itu mungkin melihat kredibilitas dari seorang Marcel daripada kredibilitas mereka cucurut-cucurut ini. Ya bisa jadi dulu juga palsu dipalsukan karena ada niat dari seseorang, ada rencana dari seseorang bahwa si sertifikat Reiki-nya ini dibuat palsu, ditetapkan palsu dan tidak diurus dengan yang aslinya. Mungkin dia sudah punya feeling atau sudah punya kemungkinan Marcel akan naik panggung, nah menjatuhkannya akan dengan salah satu ini. Bisa jadi kan seperti itu. Makanya petinggi Reiki ya wajar dia memunculkan Marcel mungkin sudah mengsertifikasi yang aslinya. Jadi muncul langsung di websitenya. Nah itu juga nggak muncul di website waktu dulu, yang menguruskannya siapa, kan si cucurut ini nih kalau nggak salah, awal ini kan dulu yang menguruskannya gitu. Kenapa nggak bisa terdaftar di websitenya? Ada apa? Bisa saja kan itu terbalik nanti kepada mereka. Ini kenapa bisa muncul, dari tadinya nggak muncul terus muncul, padahal sertifikat itu sudah ada di awal. Nah ini saya minta klarifikasi nih dari pihak Marcel, ini kenapa nih? Berarti kalau dia selama ini mengatakan praktisi itu kebohongan, dia juga praktisi kebohongan dong? Kenapa meminta klarifikasi ke Marcel, bro? Ente ini gimana ya? Ya klarifikasi kepada petingginya Reiki itu, klarifikasinya bukan ke Marcel, gimana? Marcel itu penerima. Nah, yang perlu diklarifikasi itu dari sejak kejadian ini ke belakang, ini kasus sertifikat aja kan kasus lama ini. Yang mengurus pertama sertifikat ini siapa? Kenapa sampai tidak terdaftar namanya Marcel? Itu saja. Udah kelihatan tuh kan? Siapa dulu yang ikut mengurus atau ikut mengajukan atas lahirnya sertifikat tersebut. Nah itu teman-teman, sahabat sekalian, untuk kesempatan kali ini kita membuka kembali, menerangkan kembali efek dari perseteruan antara Marcel dan Gus Samsudin. Dan sekarang mulai banyak bermunculan cucurut-cucurut yang ingin ikut naik panggung, yang ketinggalan gitu, dan dia berusaha ingin mengejarnya, tapi ya mungkin ya kebaikan dan kebenaran dan keburukan akan terungkap, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita ikuti saja terus perkembangannya akan seperti apa, walaupun sekarang sudah mulai redup. Sekian dulu dari saya, Kedok Misteri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam persahabatan selalu, salam cerdas.